Selamat malam, Shalom. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketum Partai Demokrat, Pak Ahaye, Bapak Bendahara Umum Partai Demokrat, Bapak Renvil, Antonio, Pak Wasekjen, Pak Jovan, Bapak Nerjaki dari Bapomsra, serta pengurus DPD Partai Demokrat yang kami banggakan, serta para jurnalis, wartawan, serta influencer. Betul ya saya menyebutnya ya? Takut salah. Saya ini bukan generasi milenial, tapi generasi kolonial. Jadi agak-agak kurang fasih kalau berbicara influencer. Kami dari DPD Partai Demokrat menyambut baik kedatangan teman-teman jurnalis. Saya kebetulan latar belakangnya juga jurnalis. Dulu, waktu masih muda, kayaknya masih muda juga lah sekarang ya. Tahun 99 saya pernah jadi jurnalis juga, pernah jadi kontributor Jakarta Post, serta belum lahir. Dan senang sekali menyambut adik-adik sekalian, juga beberapa rekan yang saya kenal baik, jurnalis kabar di sini, ada Jessica, ini juga ada Dina. Mana Dina nih? Dina. Terima kasih sudah hadir dalam acara santai bareng dengan Pak Ketum kami. Partai Demokrat itu tagline dari Mas Ketum ini, muda adalah kekuatan. Mau memaksimalkan kekuatan, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dipikirkan oleh Pak Ketum untuk Indonesia ke depan, pasti beliau akan sampaikan sebentar lagi. Saya tidak perlu berpanjang-panjang, karena saya yakin dan percaya bahwa bintangnya malam ini adalah Pak Ketum Ahaye. Selanjutnya dengan segala hormat saya persilakan Pak Tanto Yakobus mungkin yang akan memimpin jalannya diskusi, bukan diskusi ya, dialog ini ya, bincang santai dialog dengan teman-teman jurnalis. Saya serahkan kepada Bapak Tanto Yakobus. Selamat malam, selamat menikmati dialog bersama kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketum dan bapak-bapak dari DPP yang saya hormati, saya memandu acara ini dengan acara yang sangat santai. Di sini ada beberapa media, kawan-kawan jurnalis. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh pembawa acara. Ada dari Ruai TV, dari Pontianak Post, Kompas TV, Kompas, dan berbagai media online. Antara juga ada, kemudian ada Telegram yang followernya ada yang 10.000, ada yang 60.000, namun belum bisa menyamai Ketum yang sudah centang biru. Target mereka harus centang biru Ketum. Nah, untuk menyingkat waktu, kemudian karena waktu kita terbatas, tadi saya dibisik oleh membawa acara, kita dengarkan dulu pengarahan dari Ketum, setelah itu baru kita dialog. Waktu sepenuhnya saya kasih ke Ketum. Silakan Ketum, santai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang rasanya malam hari ini cuacanya mendukung nih. Semesta mendukung katanya. Sejuk, anginnya sepoi-sepoi, baru turun hujan. Saya paling senang kalau hujan sebetulnya. Karena suasananya itu sangat khas dan membuat kita menjadi lebih happy. Itu preferensi masing-masing ya. Ada yang nggak suka hujan. Kalau saya termasuk yang suka hujan. Asal jangan banjir. Kalau banjir repot kita semua. Bayer Maranik yang saya banggakan, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat, para sahabat yang datang bersama saya dari Jakarta, tadi sudah diperkenalkan oleh Bayer Maranik. Dan tentunya yang spesial, saya juga ingin mengucapkan terima kasih
kepada teman-teman insan pers, baik yang bergerak di media mainstream, ada televisi tentunya, surat kabar, radio, juga media online yang sekarang semakin semarak. Kita setiap hari tidak lepas dari informasi ataupun berita yang kita dapatkan dari media-media online. Dan juga yang spesial, saya manggilnya teman atau adik ya? Adik aja? Adik-adik aja ya? Para influencers yang datang dari berbagai latar belakang yang ada di Kalimantan Barat ini. Terima kasih sudah datang. Selebgram nih jadinya ya. Saya tahu bahwa kita, tadi Mbak Irma sudah mengatakan, mungkin tidak begitu memahami dunia, alam pemikiran, juga yang dicita-citakan oleh generasi Z. Milenial atau Z nih? Z kayak. Milenial. Milenial ya. 2000-an tuh. Karena pasti sudah sangat dinamis kehidupannya. Kami yang berasal dari generasi sebelumnya, generasi X namanya. Tapi nggak jauh-jauh banget lah sebetulnya. Karena ada lagi yang lebih jauh sebetulnya kan. Ada generasi baby boomers. Bahkan ada pre-boomers. Tapi malam hari ini kita tidak membahas perbedaan generasi. Kita membahas berbagai kesamaan yang kita miliki. Bahwa kita ingin Indonesia yang kita cintai ini bisa menjadi negara yang semakin maju. Siapa yang tidak ingin, siapa yang tidak bangga kalau melihat negerinya semakin maju ke depan. Hari ini Indonesia tengah menghadapi ujian. Tentu bukan hanya kita, tetapi dunia sedang menghadapi ujian besar, ujian sejarah. Ketika pandemi COVID-19 menyapu bangsa-bangsa di dunia. Tidak ada satupun yang bebas dari ancaman pandemi. Kita berharap kita bisa tegar menghadapi ini semua, tentu sebagai bangsa, karena ancamannya bukan orang per orang, tapi juga mengancam komunitas, mengancam masyarakat. Yang paling harus kita waspadai adalah kalau sampai pandemi COVID-19 ini menimbulkan korban. Dan kita tahu mungkin di antara kita juga mengenal keluarga, kerabat, sahabat yang juga telah berpulang karena COVID-19. Jadi tentu kita memiliki kepentingan yang sama di sini. Tidak melihat identitas kita. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang sangat majemuk, sangat heterogen. Kemarin di tempat ini juga kita melakukan dialog antar agama. Dihadirkan para pemuka agama, ada yang Islam tentunya, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semua bersatu di sini. Karena kita sepakat bahwa menghadapi krisis tentunya harus bersatu. Kita juga tidak melihat perbedaan generasi tadi, karena kita ingin semuanya selamat. Dan yang tidak kalah penting adalah ancaman terhadap ekonomi kita, ekonomi masyarakat. Adik-adik bisa melihat, teman-teman jurnalis juga bisa memotret kehidupan masyarakat kita 1,5 tahun ini. Betapa sulitnya mereka yang sebelum COVID pun kehidupannya sudah sangat sulit. Di masa pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang dirumahkan, di PHK, tentu kehilangan penghasilan. Kemudian kehidupan sehari-harinya pun sangat terdampak. Keluarganya kesulitan untuk bisa makan, apalagi untuk menjalankan pendidikan. Kita yang mungkin tidak terlalu punya masalah di situ harus bersyukur. Tetapi rasa syukur itu tidak boleh kemudian membuat kita berdiam diri. Itulah mengapa saya sedikit menceritakan bahwa Partai Demokrat terus berupaya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat.
untuk berbagi bahwa ini adalah urusan kemanusiaan, bukan urusan politik. Jadi untuk urusan kemanusiaan kami juga berupaya untuk melepaskan dari agenda-agenda politik tertentu. Adik-adik, dalam politik itu kita ketahui bahwa pada akhirnya semua berkompetisi satu sama lain. Kapan kompetisi itu? Sejatinya setiap saat berkompetisi, tetapi biasanya kita tentukan setiap kali ada election, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan anggota legislatif. Jadi ada saatnya kita berkompetisi, tapi kini saatnya kita untuk bersatu. Tidak boleh di tengah-tengah situasi masyarakat yang sulit kemudian kita malah satu sama lain saling menjatuhkan. Nah, dengan itu semua mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari krisis dan bangkit. Tadi Kak Erma sudah menyampaikan bahwa saya termasuk orang yang optimis, dan selama ini mengelilingi, menjelajahi Indonesia. Alhamdulillah 34 provinsi sudah saya datangi secara langsung, dan dalam berbagai kesempatan saya juga bertatap muka dengan teman-teman media. Hampir dipastikan saya menyempatkan waktu untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman media. Mengapa? Karena di era demokrasi, media merupakan pilar utama demokrasi, salah satu pilar utama demokrasi, termasuk partai politik. Jadi pasti teman-teman media memiliki banyak sekali hal yang bisa kami dengarkan, karena media juga memotret kehidupan masyarakat dan sekaligus menjadi kekuatan checks and balance. Kalau tidak, tentu demokrasi kita akan redup dan mati. Kalau semuanya dianggap baik-baik saja dan tidak ada yang kita kritisi ataupun kita berikan masukan. Juga demikian dengan generasi muda Indonesia, saya berkeliling ke berbagai kampus ya. Tapi di sini belum pernah kayaknya ya. Mungkin kapan-kapan kalau waktunya pas, saya juga senang kalau bisa mengunjungi salah satu kampus di sini untuk bisa berbicara dengan mahasiswa generasi muda yang energinya itu berlimpah. Pasti banyak energinya kan? Kadang-kadang mau menyalurkannya gimana gitu kan? Salurkan itu dengan kreativitas, dengan karya. Melalui media sosial banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Tapi juga hati-hati, media sosial itu bisa membunuh karakter, bisa membuat kita menjadi korban bully. Ada yang pernah dibully nggak? Jadi curhat kan? Sama dong, kita juga sering dibully. Jadi bully-membuli ini bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi di dunia maya lebih kejam. Karena kalau di sekolah misalnya, bisa langsung kita klarifikasi. Siapa yang kita datangin aja. Kenapa Anda bicara ini? Tapi kalau di dunia media sosial, sulit kita untuk mengklarifikasi one by one, orang per orang. Apalagi beredar di grup-grup WA, masuk ke Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dibahas tanpa ada fakta yang mendasar. Bahaya. Banyak banget kan? Hoax itu udah kayak makanan kita sehari-hari. Dan hati-hati, kemudian kita tidak pandai, tidak mau mencari kebenaran, akhirnya kita anggap itu sesuatu yang benar. Bayangkan kalau kita sudah dibunuh karakternya, betapa yang menjadi korban bukan hanya kita, tetapi keluarga kita, lingkungan kita, dan lain-lain. Jadi, saya berharap teman-teman, ini kan influencer, nama juga influencer, berarti punya pengaruh yang luas. Puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan followers yang nanti bisa mendengarkan, mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi saya berharap teman-teman sekalian juga bisa terus menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang menginspirasi, hal-hal yang fun, tapi juga tetap ada nilainya. Itu yang kita harapkan dari teman-teman influencers. Dan ketika berbicara Indonesia di masa depan, kita berharap di usia yang ke-100, berarti kapan? Tahun
2045 Indonesia bisa menjadi negara maju. Indonesia bisa memasuki masa keemasannya. Makanya sering kita gelorakan Indonesia Emas 2045. 100 tahun, 1 abad setelah Indonesia merdeka. Mudah-mudahan pada saat itu kita semua berada pada posisi yang semakin baik. Ekonomi kita, kesejahteraan kita. Adik-adik usia berapa sekarang? 20-an. Tahun 2045 berapa tahun lagi? 24 tahun lagi. Berarti kalau kita usianya panjang insya Allah, di tahun 2045 usia adik-adik seusia saya sekarang ini kurang lebih. Saya kan lahir 78, udah tua banget kan, 78. Tahun ini berarti baru 43 tahun, ya kurang lebih seperti saya kan. Mudah-mudahan pada saat itulah generasi adik-adik sekalian yang akan memimpin kita semuanya, yang akan mengawaki negeri ini. Jadi siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Pada saatnya itu, mungkin generasi kami sudah fade away, sudah mundur perlahan untuk menyaksikan Indonesia, Kalimantan Barat, daerah kita masing-masing dipimpin oleh generasi adik-adik sekalian. Nah, mudah-mudahan dengan keberlanjutan yang kita lakukan dari hari ini, saling melengkapi, saling menguatkan, Indonesia benar-benar maju. Indonesia dipandang oleh dunia. Indonesia benar-benar menjadi masyarakat yang beradab dengan teknologi yang tinggi, dengan kesejahteraan masyarakat yang juga semakin baik. Itu saja pembuka dari saya tidak ingin panjang lebar sebetulnya. Setelah ini saya lebih senang ngobrol bareng. Ini katanya ngopinya mana kopinya? Ada sudah? Udah pada makan nih? Teman-teman Warta udah makan? Benar ya? Kalau belum, selesaikan ketua pembangunan. Ini labelnya sampai kapanpun ketua panitia pembangunan. Tahun depan tetap aja ketua. Ya. Itu saja dari saya, Pak Moderator, Pak Tanto Yakobus. Silakan di pandu kalau ada yang ingin disampaikan dari teman-teman sekalian, dari teman-teman wartawan maupun adik-adik Telegram. Saya persilahkan, saya dengan senang hati ingin mendengarkan dan mencatatnya. Terima kasih. Baik, silakan.